Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farid, NIT 2430251, Prodi TMP 2B. Saya kali ini akan memaparkan ulang materi dengan judul pengujian sarana perkeretaapian. Baik, langsung saja. Mulai dari pendahuluan. Jadi, sarana perkeretaapian merupakan komponen utama dalam sistem transportasi penumpang dan barang. Karakteristik operasinya meliputi beban yang sangat besar, kecepatan tinggi, serta interaksi dinamis antara kendaraan dengan jalur rel yang kompleks dan menuntut presisi tinggi dalam setiap aspek teknis. Untuk menjamin keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, dan kelaikan operasi, diperlukan pengujian teknis yang komprehensif. Jadi, pengujian memastikan bahwa setiap sarana perkeretaapian itu memenuhi standar teknis dan dapat beroperasi secara aman sebelum diizinkan melayani jaringan transportasi kereta api. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian pengujian sarana perkeretaapian. Definisi dari pengujian sendiri yaitu serangkaian pemeriksaan, pengukuran, pengujian fungsi, dan evaluasi teknis terhadap komponen serta sistem sarana perkeretaapian. Tujuannya yaitu untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan teknis dan keselamatan sebelum sarana dioperasikan di jaringan perkeretaapian nasional. Ruang lingkup pengujiannya yaitu mencakup verifikasi persyaratan teknis seperti spesifikasi dimensi, berat, kapasitas, dan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian. Pengujian meliputi seluruh subsistem seperti struktur kendaraan, sistem bugi, sistem pengereman, sistem propulsi, kelistrikan, serta kenyamanan dan keselamatan penumpang. Dasar filosofi pengujian sarana perkeretaapian yaitu membuktikan sarana mampu menjalankan fungsi transportasi secara aman, andal, dan sesuai desain. Pengujian merupakan proses verifikasi dan validasi terhadap desain, manufaktur, dan kondisi operasi sarana perkeretaapian. Jadi, tanpa pengujian yang komprehensif, tidak ada jaminan bahwa sarana dapat beroperasi dengan selamat dan andal di jalur rel. Ada tiga prinsip utama dalam filosofi pengujian, yaitu safety first, atau keselamatan adalah prioritas mutlak. Tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan secara teknis. Yang kedua ada compliance, sarana harus memenuhi seluruh regulasi dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga yaitu ada reliability dan availability, atau sarana harus beroperasi secara konsisten dan andal sepanjang umur layanannya. Yang pertama adalah poin yang pertama tadi ada safety first, keselamatan sebagai prioritas utama. Jadi risiko kecelakaan pada sarana perkeretaapian sangat tinggi karena melibatkan tadi yang di awal massa besar, kecepatan tinggi, jumlah penumpang banyak, dan ketergantungan sistem yang kompleks. Kemudian aspek keselamatan yang diuji, yang pertama ada sistem pengereman, meliputi kemampuan pengereman darurat, jarak berhenti, tekanan rem, dan waktu respons. Kemudian ada sistem bugi, mencakup stabilitas dinamis, interaksi roda rel, risiko derailment pada kecepatan tinggi. Kemudian yang terakhir ada struktur kendaraan, yaitu ada kekuatan rangka, ketahanan beban statis dan dinamis, integritas sambungan. Dan ini yang poin kedua itu compliance, parameter pengujian dimensi dan roda. Sarana perkeretaapian harus memenuhi regulasi teknis yang berlaku, tidak cukup hanya dapat berjalan. Kemudian parameter kesesuaian dimensinya yaitu ada panjang, lebar, serta tinggi kendaraan. Selanjutnya ada ruang bebas atau clearance. Kemudian diameter dan profil roda. Selanjutnya ada keausan roda atau batas toleransi dan jarak antar gandar. Parameter pengujian sistem dan komponen yaitu meliputi gandar, yang mana dites adalah beban maks per gandar, kemudian rem yang meliputi tekanan, jarak, dan respons, kemudian mesin yang dites adalah daya, emisi, serta efisiensi, kemudian kelistrikan meliputi tegangan, arus, isolasi, lalu yang terakhir adalah kenyamanan yang itu eh, variabelnya adalah getaran, kebisingan, dan suhu. Semua parameter tersebut diuji dan dibandingkan terhadap spesifikasi teknis resmi sebelum sertifikasi diterbitkan. Ini yang poin yang ketiga yang availability ya. Itu mencakup keandalan dan ketersediaan operasi. Jadi sarana perkeretaapian harus mampu beroperasi dalam jangka panjang dengan tingkat gangguan yang rendah, mudah dipelihara, dan memiliki umur layanan sesuai desain. Filosofi pengujian menegaskan bahwa sarana tidak hanya harus bisa berjalan, tetapi harus beroperasi secara konsisten dan andal selama seluruh umur operasinya. Kemudian pengujian untuk keandalan jangka panjang. Contohnya yaitu lokomotif dengan umur layanan 25 tahun
harus dibuktikan keandalannya melalui pengujian komprehensif. Pengujian memastikan mesin, sistem pendingin, komponen kelistrikan, dan sistem mekanikal tidak mengalami kegagalan dini. Ketersediaan atau availability sangat tinggi menjamin efisiensi operasi jaringan perkeretaapian secara keseluruhan. Kemudian, memastikan sarana tidak membahayakan penumpang, awak, maupun masyarakat sekitar jalur rel. Sarana perkeretaapian harus terbukti aman sebelum diizinkan beroperasi di jaringan rel. Pengujian keselamatan mencakup verifikasi semua sistem kritis seperti pengereman, struktur kelistrikan, sampai sistem kendali. Poin ketiga yaitu tidak ada toleransi terhadap kegagalan sistem yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Contohnya, pengujian rem untuk kondisi darurat. Jadi yang pertama, uji pengereman darurat memastikan kereta mampu berhenti dalam jarak yang ditentukan pada kecepatan operasi maksimum. Parameter yang diuji yaitu jarak pengereman, tekanan sistem, respons waktu, dan konsistensi performa. Hasil pengujian harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan sebelum sertifikasi diberikan. Filosofi utamanya yaitu tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan secara terukur. Kemudian alur verifikasi desain. Proses verifikasi desain memastikan bahwa produk yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi desain awal. Pertama, desain, yaitu spesifikasi teknis yang ditetapkan. Kemudian produksi, yaitu manufaktur sarana sesuai gambaran teknik. Tiga, pengujian, yaitu parameter aktual diukur dan diuji. Yang keempat ada evaluasi, yang mana hasil dibandingkan dengan nilai desain. Yang terakhir, sertifikasi atau dikeluarkannya semua parameter jika sudah memenuhi syarat. Contoh verifikasi pada bogi. Jadi contoh kasusnya verifikasi pada sistem bogi yaitu desain menetapkan beban ganda 18 ton per gandar. Kemudian pengujian mengukur distribusi beban aktual pada setiap ganda. Selanjutnya evaluasi yang mana memastikan nilai aktual tidak melebihi batas desain. Jika nilai aktual sesuai atau lolos verifikasi, maksudnya jika nilai aktual sesuai maka akan lolos verifikasi. Namun jika tidak sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan desain atau produksi. Tujuannya yaitu membuktikan kesesuaian antara nilai aktual hasil produksi dengan nilai yang ditetapkan dalam desain teknis. Kemudian tujuan pengujian yang mana sertifikasi kelaikan. Sertifikasi kelaikan operasi merupakan tujuan akhir dari seluruh rangkaian pengujian sarana perkeretaapian. Sarana yang dinyatakan layak operasi apabila seluruh hasil pengujian memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh regulator. Sertifikat kelayakan operasi menjadi dasar hukum bahwa sarana tersebut aman dan siap diintegrasikan ke dalam jaringan perkeretaapian nasional. Proses sertifikasi mencakup evaluasi menyeluruh terhadap dokumen pengujian, hasil pengukuran, dan laporan teknis. Sarana yang tidak memenuhi persyaratan teknis tidak akan mendapatkan sertifikat dan wajib dilakukan perbaikan sebelum diuji ulang. Dengan demikian, sertifikasi kelaikan menjamin bahwa setiap sarana yang beroperasi telah terbukti memenuhi standar keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis yang berlaku. Kemudian ada konsep dasar pengujian. Yang pertama ada verification. Artinya yaitu apakah produk dibuat sesuai desain, meliputi pemeriksaan kesesuaian hasil produksi terhadap spesifikasi desain, kemudian parameter yang mana berat kendaraan, kapasitas sistem rem, dan dimensi rangka. Contohnya, desain bogi dirancang untuk beban 18 ton per gandar. Kemudian pengujian harus memastikan nilai aktualnya sesuai, bersifat statis dan berbasis dokumen teknis. Kemudian validation mencakup apakah produk dapat menjalankan fungsi sesuai kebutuhan operasi, membuktikan sarana mampu beroperasi sesuai kondisi nyata di lapangan. Parameter yang diuji yaitu adalah ada uji jalan, stabilitas dinamis, performa pengereman, serta kenyamanan. Contoh, uji kecepatan operasional, kemudian uji stabilitas pada tikungan, dan uji rem darurat. Jadi validation ini sifatnya dinamis dan berbasis pada performa operasi. Kemudian pengujian dan sertifikasi. Alur proses kelaikan sarana yaitu yang pertama mulai dari desain, kemudian lanjut ke manufaktur. Setelah di manufaktur akan dilaksanakan pengujian, kemudian evaluasi hasil, dan yang terakhir ada sertifikasi. Oh, setelah disertifikasi, baru bisa dioperasikan. Setiap tahap memiliki peran penting, yang mana desain menentukan spesifikasi teknis, manufaktur mewujudkan desain, dan pengujian memverifikasi kesesuaian hasil produksi terhadap desain serta persyaratan keselamatan yang berlaku. Pengujian sebagai pintu validasi.
Jika pengujian memenuhi persyaratan teknis, maka sertifikasi akan diterbitkan. Kemudian, sarana boleh beroperasi. Jika tidak memenuhi, maka sarana dikembalikan untuk perbaikan sebelum dapat dioperasikan. Kemudian, jenis pengujian berdasarkan siklus hidup sarana. Yang pertama ada pengujian awal atau initial testing. Dilakukan pada sarana baru sebelum dioperasikan pertama kali. Yang mana ini membuktikan bahwa desain memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan. Kemudian menghasilkan sertifikat layak operasi awal. Pengujian tersebut meliputi uji statis, uji dinamis, dan uji fungsional sistem. Contohnya, uji prototipe lokomotif baru untuk memverifikasi performa traksi, sistem rem, dan stabilitas bugi sebelum dinyatakan layak operasi. Kemudian ada pengujian berkala atau periodic testing. Dilakukan secara rutin, yang mana memastikan kondisi sarana tetap layak dan aman dioperasikan. Kemudian mengidentifikasi penurunan performa atau keausan komponen. Jadi pengujian ini dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh regulasi. Contoh kasusnya itu pemeriksaan tahunan kereta penumpang untuk memverifikasi kondisi roda, sistem pengereman, kelistrikan, dan struktur kendaraan yang mana harus masih memenuhi standar. Jenis pengujian berdasarkan siklus hidup sarana. Jadi pengujian setelah perbaikan besar dilakukan setelah sarana menjalani overhaul besar, penggantian komponen utama atau modifikasi sistem. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak menurunkan tingkat keselamatan, keandalan, maupun performa operasi sarana perkeretaapian. Contoh kondisi yang mewajibkan pengujian ulang, diantaranya itu yang pertama, penggantian sistem pengereman atau bugi setelah overhaul. Kemudian yang kedua, modifikasi struktur rangka kendaraan atau sistem kelistrikan. Dan yang ketiga, ada pemasangan komponen baru yang mana berbeda dari spesifikasi awal. Prinsip engineering dalam pengujian. Jadi objektifnya dalam pengujian yaitu harus didasarkan pada data pengukuran nyata, standar teknis yang berlaku, dan metode yang valid, bukan berdasarkan asumsi atau perkiraan subjektif. Setiap kesimpulan harus dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknis, sehingga hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kepada regulator atau publik. Terukur, yaitu semua parameter pengujian harus memiliki nilai standar yang jelas, alat ukur yang terkalibrasi, dan metode pengujian yang terstandarisasi. Contohnya, tidak cukup menyatakan bahwa rem bekerja dengan baik, tetapi harus dibuktikan dengan jarak pengereman spesifik sesuai standar, misalnya berhenti dalam jarak kurang dari sama dengan X meter pada kecepatan tertentu dalam kondisi darurat. Kemudian ketertelusuran atau traceability. Setiap hasil pengujian harus dapat ditelusuri secara lengkap dan akurat. Prinsip ini memastikan bahwa setiap data pengujian memiliki rekam jejak yang jelas dan dapat diverifikasi oleh pihak manapun. Komponen traceability dalam pengujian yaitu ada siapa pengujinya, yang mana identitas dan kompetensi personel yang melakukan pengujian harus transparan. Kemudian ada alat ukur yang meliputi jenis, nomor seri, dan status kalibrasi instrumen yang digunakan. Kemudian waktu pengujian, tanggal, jam, dan kondisi lingkungan saat pengujian berlangsung. Selanjutnya ada metode pengujian yang meliputi prosedur dan standar yang digunakan sebagai acuan. Kemudian kondisi sarana yang mana statusnya sebelum dan sesudah pengujian dilakukan. Peran pengujian dalam sistem keselamatan. Jadi pengujian merupakan bagian integral dari siklus keselamatan perkeretaapian. Siklus keselamatan dimulai dari desain aman, dilanjutkan dengan manufaktur berkualitas, lalu pengujian, sertifikasi, operasi pemeliharaan, pengujian ulang. Setiap tahap saling berkaitan dan tidak dapat dilewati tanpa memastikan standar keselamatan terpenuhi. Jadi kesimpulannya, pengujian sarana perkeretaapian membuktikan bahwa kendaraan rel memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan operasi. Filosofi pengujian meliputi verifikasi dan validasi terhadap desain, manufaktur, serta performa operasi. Tiga tujuan utama pengujian adalah menjamin keselamatan, membuktikan kesesuaian standar, dan menjamin keandalan operasi. Sertifikasi kelayakan operasi hanya diberikan apabila hasil pengujian memenuhi seluruh persyaratan teknis yang ditetapkan. Kemudian, engineer harus memahami hubungan antara hasil pengujian dan keselamatan perjalanan kereta api. Selanjutnya, pengujian adalah pintu validasi wajib sebelum sarana perkeretaapian diizinkan beroperasi di jaringan. Yang terakhir, saya rasa cukup penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.